Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran fisika bersama Bu Lastri. Hari ini kita mau melanjutkan materi kemarin tentang GLBB. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu ya. Terus usahakan fokus untuk mendengarkan materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Nah, sebelum ke materi kita harus mengingat-ingat dulu. Kemarin kita belajar tentang GLBB. Di sini kita mau belajar tentang aplikasinya. Nah, aplikasi gerak lurus berubah beraturan GLBB ini ada 3 yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas, yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas. Oke, sekarang kita lihat simulasi berikut. Ini adalah contoh GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada sebuah mobil yang sedang bergerak, kemudian di sini ditentukan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Nah, kalau kita sudah lihat begini, kita akan melihat ketika dia mengalami perlambatan atau pengereman sebesar 5,6 meter per sekon kuadrat, ini dia butuh waktu sekitar 1,8 sekon untuk berhenti dan perlu jarak sejauh atau dia menempuh jarak sejauh 9,1 meter dari posisi awal dia mulai ngerem. Nah, kalau ini ada tulisan reaction time, ini artinya waktu kita loading atau berpikir. Kita mau berpikir ini misalnya kita perlu waktu sekitar berapa? Kita cek ya. Sekarang ini sebenarnya reaction time itu kan menambah lamanya waktu kita berhenti ya, karena kita mikir dulu baru ngerem. Nah, seandainya di sini kita tambah waktu kita berpikir sebelum ngerem itu sekitar 0,5 sekon. Nah, kalau begitu berarti kita sudah membuang sekitar 5 meter hanya untuk berpikir saja, tapi nggak masalah. Ini sebenarnya untuk jarak akhirnya itu menambah 5 meter. Nih, jadi yang harusnya dia sampainya 9,1 meter itu menjadi 14,1 meter. Waktunya juga bertambah menjadi 2,5 sekon. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah gerak lurus aturan pada arah vertikal. Nah, arah vertikalnya yang ada 3. Ada gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Apa sih gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh tanpa kecepatan awal dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi, gaya gravitasi itu gaya yang menarik kita ke pusat bumi. Ini contohnya ini adalah buah apel yang jatuh dari pohonnya. Ini tanpa kecepatan awal, artinya si buah apel ini jatuh tanpa kita tarik atau tanpa diberi gaya. Jadi dia jatuh secara sukarela ditarik oleh percepatan gravitasi, bukan percepatan dari kita atau orang lain. Ini adalah gerak jatuh bebas. Dia jatuhnya dari atas turun ke bawah ditarik secara murni oleh percepatan gravitasi. Sedangkan yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah ini sebenarnya hampir sama dengan gerak jatuh bebas. Bedanya kalau gerak jatuh bebas itu tidak punya kecepatan awal, di gerak vertikal ke bawah dia punya kecepatan awal. Jadi dia tidak jatuh secara sukarela tapi dipaksa atau diberi gaya. Ini contohnya seorang anak yang melempar bola ke bawah, diberi dorongan. Nah, kemudian yang terakhir adalah gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini hampir sama dengan si gerak vertikal ke bawah. Ini hanya beda di arah. Gerak vertikal ke bawah dijatuhkan ke bawah, gerak vertikal ke atas dilempar ke atas. Jadi sama-sama punya kecepatan awal, beda arah. Kalau gerak jatuh bebas ini searah dengan percepatan gravitasi, gerak vertikal ke bawah juga searah dengan gravitasi, sedangkan gerak vertikal ke atas ini melawan arah gravitasi, sehingga nanti percepatannya itu sama dengan minus gravitasi karena dia melawan. Beda sama yang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Nah,
Sekarang kita mau simpulkan di rumusnya. Kalau GLBB itu sebenarnya mau dia vertikal, ke atas, ke bawah, gerak jatuh bebas, itu dasar atau induknya tetap di 3 rumus GLBB sebelumnya, yang waktu GLBB kita bahas secara horizontal. Ini kan rumusnya hanya VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Bedanya, kalau dia horizontal, itu kan dia pakai A, atau percepatan gerak benda. Nah, sedangkan di sini, di vertikal ini kita pakai G, atau percepatan gravitasi. Kemudian S, di horizontal itu pakai S atau jarak, sedangkan di yang vertikal ini kita pakainya ketinggian karena dia turun ke atas ke bawah, jadi kita ambil ketinggian. Sekarang kita analisis untuk yang rumus gerak jatuh bebas. Karena tadi gerak jatuh bebas itu arahnya ke bawah, maka kan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. Terus gerak jatuh bebas ini tidak punya kecepatan awal, makanya V0-nya sama dengan 0. Jadi bagian sini nih, bagian rumus ini semuanya 0 atau tidak perlu ditulis. Jadi kita ambil bagian VT sama dengan G kali T. Karena kita ganti ya, A diganti G. Jadi G kali T. Kemudian S diganti H. H sama dengan setengah GT kuadrat. Dan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Ini G ya. Maaf, ini salah tulis. Ini harusnya 2 kali G kali H. Sekarang kita analisis yang gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu punya kecepatan awal, makanya V0-nya tidak dihapuskan. Kemudian dia percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. Sehingga di sini nih tidak ada yang dirubah karena dia A sama dengan G, berarti plus. Di sininya plus, tetap plus ya. Kemudian yang dirubah tetap sama, H yang dirubah, kemudian G juga dirubah. Jadi kurang lebih sama dengan yang gerak jatuh bebas. Bedanya dia punya V0. Sedangkan untuk yang gerak vertikal ke bawah atau gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke atas ini karena dia melawan arah gravitasi, dia dirubah menjadi tanda minus. Ini 2GH. Jadi min. Kalau ini kan gerak vertikal ke bawah, dia jadi plus. Kalau yang gerak jatuh bebas itu tidak punya V0. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalaupun misalnya kalian tidak bisa menghafal ketiga rumus ini, kalian cukup mengingat GLBB ini, kemudian ambil intinya. Apa inti dari jenis-jenis gerak ini? Ingat, gerak jatuh bebas tidak punya kecepatan awal, arahnya ke bawah. Gerak vertikal ke bawah punya kecepatan awal, arahnya ke bawah. Kemudian gerak vertikal ke atas punya kecepatan awal tapi arahnya ke atas. Itu untuk membedakannya. Sekarang kita cek pemahaman kita dari contoh soal. Soalnya kita ambil satu saja. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 20 meter tanpa kecepatan awal. Hitunglah waktu dan kecepatan benda ketika sampai di tanah. Jadi contoh soal ini tidak diberitahu apakah ini gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas ataupun gerak vertikal ke bawah. Jadi kalian harus tahu kata kuncinya di soal. Nah, kalau kita analisis sini ada kata tanpa kecepatan awal. Yang punya ciri-ciri tanpa kecepatan awal itu kan hanya gerak jatuh bebas. Hanya kita nanti memakai rumusnya yang hanya gerak jatuh bebas. Sebelum mengerjakan soal, kita harus analisis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama itu udah jelas ketinggian, dan yang kedua adalah yang mutlak yang harus kalian tahu itu adalah percepatan gravitasi. Nilainya kalau tidak 10 meter per sekon kuadrat itu pasti 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi kalian harus hafal. Kemudian ditanyakan apa? Dia bilang waktu dan kecepatan, maka kecepatan akhir, karena kecepatan awalnya 0 berarti yang tanya udah pasti kecepatan akhir. Nah, gimana sih cara ngerjakannya? Yang pertama, karena ditanyakan adalah T, kalian tinggal pakai rumus yang kedua. Karena rumus kedua itu ada H, ada T. Jadi H itu kan sama dengan setengah GT kuadrat.
karena pindah ruas. T yang dicari, jadi T-nya pindah ke depan, sehingga 2-nya dikali H, kemudian G-nya kali silang pindah ke bawah. Karena ini kuadrat, maka akar 2H per G. Di situ tinggal dimasukkan 2 dikali 20 per 10. Jadi 2 kali 20, 40, dibagi 10 sama dengan 4, akar 4 sama dengan 2 sekon. Jadi diketahui waktu untuk sampai ke bawah adalah 2 sekon. Sekarang kecepatan akhir itu kan VT. Oh, berarti VT sama dengan G kali T. Ya udah, 10 kali 2, karena T-nya udah kita dapat, jadi kecepatan akhirnya adalah 20 meter per sekon. Jadi itu dia tadi contoh soal untuk gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Ibu harap kalian paham. Kalau di pertemuan selanjutnya atau di kolom komentar juga bisa. Jadi terima kasih udah mendengarkan penjelasan materi hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi, diulang-ulang lagi materinya, kemudian dipahami dan diaplikasikan dengan contoh-contoh soal yang ada di buku kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.